Selamat siang Pak Bagus dan Pak Fendi. Perkenalkan, nama saya Valentino Yuga Mulyawan dari kelas 12 TP1 nomor absen 29. Kali ini saya akan menjelaskan tentang urutan-urutan pengerjaan benda menggunakan Mastercam. Simak video ini sampai selesai. Pada slide ini kita membahas tentang tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum pemrograman. Tahapan yang dilakukan sebelum pemrograman itu yang pertama, memahami gambar. Memahami gambar membuat kita supaya kita lebih paham tentang isi gambar, seperti ukuran, bentuk gambar, dan lain-lain. Yang kedua, pengecekan dan menentukan ukuran benda kerja awal. Menentukan urutan proses kerja yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya kita membuat gambar. Lalu kita menentukan proses pencekaman, dan yang terakhir kita melakukan pemrograman. Ya, pada slide ketiga ini kita akan membahas tentang menu bar dan beserta fungsinya. Menu bar yang pertama itu menu bar file. File itu biasanya digunakan untuk membuka file, menyimpan file, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, menu bar home itu untuk atribut. Selanjutnya menu bar wireframe untuk menggambar 2D. Lalu menu bar yang keempat itu surface. Surface ini digunakan untuk membuat surface juga. Yang kelima, solid. Solid biasanya digunakan untuk membuat gambar 3D. Kalau yang menu bar drafting itu untuk membuat ukuran, pemberian ukuran pada gambar kerja. Kalau menu bar yang transform itu digunakan untuk rotate, mirror, dan lain-lainnya. Selanjutnya menu bar mesin. Mesin ini digunakan untuk pembuatan toolpad jejak pemrograman. Selanjutnya yang terakhir menu bar view. View ini juga sama kayak home tadi untuk atribut. Pada slide ini seperti yang sudah saya sampaikan di slide 2 tadi tentang tahapan sebelum membuat program, yaitu memahami gambar kerja. Nah, di sini kita harus memahami gambar kerja terlebih dahulu, baru kita membuat program. Kita harus mengetahui ukuran-ukuran, bentuk-bentuk gambar kerja, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang urutan-urutan pembuatan program. Urutan-urutan pembuatan program yang pertama itu kita membuat garis datum. Dengan cara kita tekan F9 untuk memunculkan garis datum. Lalu yang kedua, kita menggambar rectangle. Itu dengan cara memencet wireframe yang isinya untuk membuat gambar 2D seperti line, rectangle, dan serta circle. Menggambar di Mastercam itu harus ditetapkan titik referensinya, tidak boleh sembarangan, karena ini akan berkaitan dengan titik nol benda kerja. Lalu selanjutnya yang ketiga, kita membuat convert dan fillet pada gambar kerja yang tadi. Lalu kita membuat lingkaran pada koordinat
30,20. Dan yang kelima, kita membuat rectangle with air. Itu membuat kotak di tengah pada gambar kerja. Lalu kita menambahkan lingkaran tadi dengan cara menggunakan menu mirror. Lalu disesuaikan posisinya dengan sumbu X atau memakai sumbu Y. Selanjutnya, urutan pembuatan program selanjutnya adalah pemberian level. Pemberian level ini digunakan untuk identifikasi dan pengelompokan garis atau kontur yang digambar. Lalu kita memberikan ukuran sesuai dengan gambar kerja yang telah diberi dan yang telah ditentukan. Lalu kita membuat toolpath. Membuat toolpath dengan cara kita memilih mesin terlebih dahulu, lalu kita setting ukuran material. Setelah itu kita pilih jenis proses yang akan kita lakukan. Terima kasih teman-teman.